Baiklah, saya Vera Ramayana dari Prodi Geografi STKIP PGRI Sumatera Barat akan menjelaskan hasil proposal saya tentang sistem pengendalian banjir di Matobe. Adapun latar belakangnya yaitu banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di kawasan yang banyak dialiri sungai. Secara sederhana, banjir dapat didefinisikan sebagai hadirnya air di suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi kawasan tersebut. Banjir adalah salah satu proses alam yang tidak asing lagi bagi kita. Kita dapat melihat banjir sebagai rahmat Tuhan atau sebagai bencana tergantung pada pilihan kita sendiri. Sebagai proses alam, banjir terjadi karena debit air sungai yang sangat tinggi sehingga melampaui daya tampung saluran sungai lalu meluap ke daerah sekitarnya. Debit air sungai yang tinggi terjadi karena curah hujan yang tinggi. Sementara itu, banjir juga dapat terjadi karena kesalahan manusia. Sebagai proses alam, banjir adalah hal yang biasa terjadi dan merupakan bagian dari siklus hidrologi. Banjir tidak dapat dihindari dan pasti terjadi. Hal ini dapat kita lihat dari adanya dataran banjir pada sistem aliran sungai. Saat banjir terjadi, transportasi muatan sedimen dari daerah hulu sungai ke hilir dalam jumlah yang luar biasa. Muatan sedimen itu berasal dari erosi yang terjadi di daerah pegunungan atau perbukitan. Aliran permukaan sama dengan curah hujan buka kurung resapan ke dalam tanah tambah penguapan ke udara. Dari karakter segmen-segmen aliran sungai itu, maka dapat dikatakan bahwa banjir merupakan bagian proses pembentukan daratan oleh aliran sungai. Dengan banjir, sedimen diendapkan di atas daratan. Bila sedimen muatan sangat banyak, maka pembentukan daratan juga terjadi di laut di depan muara sungai yang dikenal sebagai delta sungai. Banjir yang meluas hanya terjadi di daerah hilir dari suatu aliran dan melanda daratan di kiri dan kanan aliran sungai. Di daerah tengah, banjir hanya terjadi di dalam alur sungai. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir juga dapat terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama selikan sungai. Macam-macam banjir terjadi di Matobe, yaitu terdapat berbagai macam banjir yang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya banjir air, yang mana banjir yang satu ini adalah banjir yang sudah umum. Penyebab banjir ini adalah meluapnya air sungai, danau, atau selokan sehingga air akan melebur, lalu menggenangi daratan. Umumnya banjir seperti ini disebabkan oleh hujan yang terus-menerus sehingga sungai atau danau tidak mampu lagi menampung air. Adapun banjir Cileunang, jenis banjir yang satu ini hampir sama dengan banjir air. Namun banjir Cileunang ini disebabkan oleh hujan yang sangat deras dengan debit air yang sangat banyak. Banjir akhirnya terjadi karena air hujan yang melimpah ini tidak bisa segera mengalir melalui saluran atau selokan di sekitar rumah warga. Jika banjir air dapat terjadi dalam waktu yang cukup lama, maka banjir Cileunang adalah banjir dadakan atau langsung terjadi saat hujan tiba. Adapun penyebab terjadinya banjir di Matobe, yang pertama, sungai. Termasuk banjir bandang akibat curah hujan konvektif atau badai petir besar, atau pelepasan mendadak endapan hulu yang terbentuk di belakang bendungan, tanah longsor atau gletser. Yang kedua, akibat manusia. Kerusakan akibat aktivitas manusia bisa disengaja maupun tidak merusak keseimbangan alam. Lainnya, di sini merupakan banjir dapat terjadi ketika air meluap di permukaan kedap air, misalnya akibat hujan, dan tidak dapat terserap dengan cepat atau orientasi lemah atau penguapan rendah. Banjir yang pada hakikatnya proses alamiah dapat menjadi bencana bagi manusia bila proses itu mengenai manusia dan menyebabkan kerugian maupun materi dalam konteks sistem alam. Banjir terjadi pada tempatnya. Banjir akan mengenai manusia jika mereka mendiami daerah yang secara alamiah merupakan dataran banjir. Jadi, bukan banjir yang datang, justru manusia mendatangi banjir. Apabila hal tersebut dapat kita terima, maka bencana banjir yang dialami manusia sebenarnya adalah buah dari kegagalan manusia dalam membaca karakter alam. Kegagalan manusia membaca apakah suatu daerah aman atau tidak untuk didiami. Misalnya,
Kegagalan manusia membaca karakter suatu daerah sehingga tidak mengetahui daerah tersebut merupakan daerah banjir, atau sudah mengetahui daerah tersebut daerah banjir tetapi tidak peduli. Contoh ini bisa kita lihat dari orang-orang yang memiliki tempat tinggal di tepi aliran sungai atau di lembah-lembah sungai. Menghadapi masalah banjir, setidaknya kita memiliki 3 pilihan, yaitu jangan mendiami daerah aliran banjir, beradaptasi dengan membuat rumah panggung berkaki tinggi, atau membuat pengendali banjir merupakan tunggul, kanal, atau mengalihkan aliran air. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama, mengetahui sejauh mana pengaruh musibah banjir terhadap penduduk yang tertimpa musibah tersebut. Yang kedua, mengetahui sejauh mana pemahaman penduduk Matobe terhadap bahaya musibah banjir. Yang ketiga, mengetahui sejauh mana dampak bagi penduduk Matobe yang terkena musibah banjir. Pembahasannya di sini yang pertama, pengertian banjir. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan oleh air. Peristiwa banjir timbul jika air menggenangi daratan yang biasanya kering. Banjir pada umumnya disebabkan oleh air sungai yang meluap ke lingkungan sekitarnya sebagai akibat curah hujan yang tinggi. Kekuatan banjir mampu merusak rumah dan menyapu fondasinya. Air banjir juga membawa lumpur berbau yang dapat menutup segalanya setelah air surut. Banjir adalah hal yang rutin. Setiap tahun pasti datang. Banjir sudah termasuk dalam urutan bencana besar karena meminta korban besar. Adapun dampak negatif dari banjir, yang pertama, rusaknya areal permukiman penduduk. Yang kedua, sulitnya mendapatkan air bersih. Ketiga, rusaknya sarana dan prasarana penduduk. Yang keempat, rusaknya areal pertanian. Yang kelima, timbulnya penyakit-penyakit. Dan yang terakhir, menghambat transportasi darat. Adapun cara pencegahan banjir atau pengendalian banjir, yang pertama, menanam banyak pepohonan agar air hujan tidak langsung mengalir ke sungai, tetapi tertahan pada akar pepohonan. Yang kedua, kandungan air pada akar pepohonan akan berfungsi sebagai reservoir di musim kemarau. Yang ketiga, mengolah sampah dengan benar. Yang keempat, tidak membuang sampah ke sungai atau ke jalanan juga dapat mengurangi bahaya banjir. Untuk mengatasi masalah banjir dan genangan sampai saat ini masih mengandalkan pada upaya yang bersifat represif dengan melaksanakan berbagai kegiatan fisik atau upaya struktur. Berbagai jenis kegiatan fisik atau struktur berikut manfaatnya antara lain. Yang pertama, pembangunan tanggul banjir untuk mencegah meluapnya air banjir sampai tingkat atau besaran banjir tertentu. Dengan dibangun tanggul terbentuk penampang sungai yang tersusun untuk mengalirkan debit air rencana. Yang kedua, normalisasi alur sungai, penggalian sudetan, banjir kanal, dan interkoneksi antar sungai untuk merendahkan elevasi muka air banjir sungai. Berbagai kegiatan ini harus direncanakan dengan sangat hati-hati, mengingat perubahan apapun yang dilakukan terhadap sungai akan menimbulkan reaksi yang boleh jadi berlawanan dengan yang diingini pengelola. Yang ketiga, pembangunan waduk, penampung atau retensi banjir, banjir kanal, dan banjir interkoneksi untuk memperkecil debit banjir. Yang keempat, pembangunan waduk atau polder, pompa dan sistem drainase untuk mengurangi luas dan tinggi genangan. Baiklah, sekian dari hasil proposal saya. Terima kasih.